Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Silahoi Sulaiman, Sarjana Teologia, Master Pendidikan. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdu gemercik air, dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi. Sungai yang menjadi jernih. Bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang Maha Agung. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
berdoalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih, nas pembimbing pada minggu pagi hari ini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara terkasih, terimalah salam rasuli kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya cipta-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal hari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tetapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik. Bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami sering gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan di dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian
yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Mika pasal 7 pada ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19 berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan kebenaran firman Tuhan itulah, maka selaku hamba dan pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru, apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya 43 pada ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 berkata, "Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih,
supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Hari ini kami bersyukur ketika Tuhan izinkan kami kembali untuk menikmati persekutuan, perjumpaan rohani dengan Tuhan. Alkitab yang kami miliki di rumah masing-masing, kami siap untuk membacanya. Tuntun kami dengan hikmat dan kekuatan Roh Kudus, agar kami diberikan pengertian, diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur pasal 136 ayat yang pertama sampai dengan 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya, dan menyampaikan Firaun dengan tentara ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkan syukur kepada Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di rumah dan juga tim multimedia yang boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Selamat pagi dan selamat memuliakan nama Tuhan ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, bacaan Alkitab pada hari ini di dalam Mazmur 136 pada ayat 1 sampai dengan ayat 26. Dari 26 bait Mazmur pujian itu idenya hanya satu, yaitu bersyukur. Pertanyaan saya untuk ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, apakah setiap hari kita punya ide brilian dalam perjalanan kehidupan kita? Saya percaya ibu bapak yang ada di rumah masing-masing kita, setiap hari Tuhan anugerahkan ide brilian. Ide brilian itu adalah bersyukur. Bersyukur, syukuri saja dan persembahkan syukur. Itu ide yang sesungguhnya dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa kita bersyukur ibu bapak saudara-saudara? Karena ada pengalaman iman. Apapun situasi, apapun kondisi yang kita hadapi, ada pengalaman iman apapun itu, mari kita syukuri saja. Tidak lebih dari itu, kita syukuri saja. Karena apa? Karena di setiap perjalanan kehidupan ibu bapak, saudara dan saya, ketika kita tidak mampu bersyukur, maka kita akan melihat hidup ini teramat sulit. Kita bersama-sama pada pagi hari ini sedang bersyukur. Disyukuri saja apapun kondisi yang ada, karena perjalanan hidup itu sendiri sudah banyak masalah.
Hidup esensinya adalah kita berjalan pada masalah-masalah kehidupan. Tetapi perlu kita ingat, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih, jangan sampai masalah kemarin kita bawa sampai hari ini. Masalah hari ini biarlah kita selesaikan, dan hari ini kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang memuliakan nama Tuhan, maka kita akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalau kita bawa persoalan hari kemarin sampai hari ini, dan hari ini kita bawa besok, kita tidak akan bisa menikmati hari ini yang adalah anugerah Tuhan. Bahkan ketika kita memikirkan tentang apa yang akan terjadi ke depan, misalkan terkait COVID-19, kita tidak tahu kapan selesai. Tetapi persoalannya mari kita mau menikmati, karena kalau kita pikirkan terus, kita tidak bisa menjangkau akal budi kita, kita tidak bisa menjangkau apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Mazmur 136 ini, ketika kita memperhatikan bacaan Alkitab hari ini, diungkapkan oleh sang pemazmur berangkat dari pengalaman iman, berangkat dari tindakan Tuhan atas perjalanan umat Allah, atas proses perjalanan umat Israel. Tetapi bahkan kalau kita perhatikan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, di situ diuraikan dengan jelas bagaimana proses penciptaan dunia ini dengan sabda kebenaran Allah. Atas banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan anugerahkan, dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan dari yang abadi sampai yang abadi, itulah pribadi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, apa sesungguhnya makna firman Allah ketika hari ini kita datang bersyukur? Ketika Ibu Bapak dan saya boleh bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi, masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih, sekarang Ibu Bapak dan saya, kita sekarang berada pada satu perjalanan kehidupan yang dikenal dengan new normal. Suka atau tidak suka, dunia ini sekarang berada dalam situasi normal baru. Seperti apa? Normal baru, Ibu Bapak, seperti tadi kita perhatikan ketika para presbiter masuk ruangan ini. Saya masuk ruangan gedung gereja, kita menggunakan masker. Ketika kita keluar rumah, kita menggunakan masker. Ketika kita sampai di rumah, kita cuci tangan. Apapun itu, kita melakukan hal yang sama. Kita berupaya untuk menjaga jarak. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, lalu kita merenungkan, kenapa harus seperti itu? Yang saya mau katakan buat kita hari ini, mari kita bersyukur untuk semua proses yang terjadi dalam kurun waktu hampir 3 bulan. Kalau ada pembatasan sosial yang terjadi, mari syukuri semua itu dan nikmati bahwa ternyata segala sesuatu pasti Tuhan izinkan, dan karenanya kita sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar bersyukur kepada Allah. Dan mari kita kembali mempersembahkan syukur apapun itu bentuknya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, selama bulan Juni kita berada pada satu proses bulan pelayanan kesaksian. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam perjalanan kehidupan gereja Tuhan jajaran GPIB. Ada banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan selama kurun waktu 4 hari. Pelatihan jarak jauh yang dilakukan oleh Departemen Pelayanan Kesaksian. Bagaimana mengelola berkat-berkat Tuhan dalam keadaan new normal. Ada banyak orang sekarang bukan hanya kehilangan penghasilan. Ada banyak orang berada dalam kekecewaan. Pasti akan bertanya, bagaimana saya bersyukur? Saya tidak punya pekerjaan lagi. Bagaimana saya bersyukur? Kehidupan rumah tanggaku sekarang sudah enggak benar. Hanya karena persoalan ekonomi keluarga.
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, satu hal kita bersama-sama mau mensyukuri setiap pengalaman iman, sama seperti yang dilakukan oleh sang pemazmur di dalam Mazmur 136. Kalau kita lihat pada bagian ayatnya yang pertama, di sini dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-26, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Ibu bapak saudara-saudara, kita bersama-sama bersyukur karena kebaikan Allah. Tidak ada cara lain yang membuat kita pada akhirnya menjadi pribadi yang kuat menghadapi realita kehidupan sekarang ini. Iman kita tetap kuat ketika kita belajar untuk mengucap syukur. Ketika Majelis Sinode lewat Departemen Pelayanan Kesaksian melakukan proses pelatihan bagi jemaat-jemaat yang ada di pos pelayanan, bagi para pendeta muda yang diutus di sana, luar biasa kesulitan mereka. Tetapi beberapa waktu yang lalu ketika saya melakukan rapat bersama dengan tim UP2M dari Departemen Pelayanan Kesaksian, ada banyak para pendeta yang diutus di pos pelayanan kesaksian menyatakan kesaksian yang luar biasa. Ternyata mereka bisa mengelola kehidupan ekonomi jemaat di sana. Bukan hanya jemaat-jemaat yang ada di pedesaan, tapi di pelosok. Bahkan mereka yang ada di pedalaman, di kebun sawit, mereka katakan bahwa para pendeta bersaksi bahwa kami sesungguhnya tidak mampu, tetapi Tuhan memberikan kekuatan sampai akhirnya mereka mengelola apapun yang ada di depan mereka. Ibu bapak saudara-saudara, ada beberapa jemaat suku laut, akhirnya mereka bisa melakukan proses kehidupan yang lebih berarti lagi, mengelola hasil alam. Karenanya ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, ternyata memang ada satu keunikan dalam perjalanan kehidupan kita selaku gereja. Khususnya hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ketahanan pangan, ekonomi keluarga di era new normal, mari kita mengelola apa yang ada. Kita kembangkan untuk menjadi usaha. Tidak ada barang bekas yang tidak berguna. Selalu ada peluang usaha dalam rangka bulan pelayanan kesaksian GPIB. Yang saya katakan tadi, ada pelatihan-pelatihan di tingkat jemaat. Jemaat GPIB Immanuel Cimahi bisa mengembangkan itu. Apapun yang ada di sekitar kita. Karenanya mari kita mulai dengan kalimat bersyukur, syukuri saja dan berikan persembahan syukur kepada Allah. Ada satu nyanyian duniawi, tapi kita diingatkan lagu The Massive. Dia bilang begini, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Saya tidak usah teruskan, tapi di bait itu dikatakan jangan menyerah. Artinya ibu bapak, mari hadapi setiap tantangan, jangan menyerah. Tuhan selalu ada menyertai dan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama berdiri untuk kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu di dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menyelenggarakan ungkapan syukur kami lewat pujian penyembahan. Di dalam proses kami bersama selaku gereja, khususnya dalam pelaksanaan panggilan pengutusan, ketika kami semua berada pada bulan pelayanan kesaksian sepanjang kurun waktu bulan Juni di tahun 2020. Terima kasih untuk setiap dinamika yang ada. Khususnya kami mau berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus di pos-pos pelayanan kesaksian di 26 provinsi yang ada di jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan sertai, berkati baik Departemen Pelayanan Kesaksian dalam mengupayakan pemberdayaan kehidupan ekonomi umat Tuhan yang ada di pos-pos pelayanan kesaksian. Berkati gerejamu, berkati Majelis Sinode GPIB, berkati juga untuk semua pelayanan yang boleh dipersembahkan oleh semua para presbiter jemaatmu GPIB Immanuel Cimahi, bersama dengan semua pengurus kategorial komisi-komisi yang ada. Teristimewa pada hari ini kami bersatu hati berdoa untuk tim multimedia yang telah dimampukan Tuhan untuk mempersiapkan proses ibadah virtual. Biarlah Tuhan lipat gandakan berkat hikmat atas kehidupan mereka untuk berjalan bersama-sama, menata layani bersama di dalam situasi pandemi COVID-19. Kami sungguh bersyukur kami semua diajar lewat peristiwa iman yang di dalamnya kami belajar untuk melihat campur tangan Tuhan. Hari ini Bapa, dalam kesatuhatian kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau utus di tengah-tengah gereja-Mu di sini, untuk Ibu Pendeta In yang saat ini masih berada di dalam perawatan di BPSDM Cipageran. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, memulihkan motivasi dan semangatnya, anugerahkan ketekunan, kesabaran kepadanya, demikian pula untuk berjalan bersama-sama dengan pelaksana harian majelis jemaat, berjalan bersama dengan vikaris yang Tuhan tempatkan di sini pada tahun kedua, sehingga proses persiapan perupaan pelayan firman dan sakramen di tengah jemaat Tuhan di sini boleh berjalan dengan baik, dan pada saatnya Engkau juga akan tetap memberikan kemampuan untuk semua warga jemaat mempersiapkan diri, bahkan juga mempersiapkan vikaris untuk tampil menjadi sosok seorang hamba yang menghamba kepada Tuhan, yang menghamba di tengah tugas tanggung jawab di dalam perjalanan kehidupan bersama dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa juga hari ini untuk hamba-Mu Penetua Desi Filipus. Tuhan pulihkan semangatnya setelah ia menjalani proses operasi. Kasihani kehidupan keluarganya supaya dengan sukacita boleh mendampingi akan hamba-Mu ini dalam pelayanan ke depan.
Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami juga mau menyerahkan untuk proses serah terima 15 anak layan, pelkat pelayanan anak, ketika mereka beranjak dalam satu kedewasaan iman masuk dalam lingkup pelayanan kategorial persekutuan teruna. Berkati semua persiapan kakak layan, sehingga proses ibadah virtual boleh berjalan juga atas anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan setiap ibu janda, setiap duda, para lansia, warga jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah tidak berdaya. Kuatkan iman mereka. Hari esok kami juga akan melangkah bersama dengan Tuhan. Namun biarlah hari ini kami mensyukuri setiap pengalaman iman, karena selalu ada ruang untuk Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Ada kekuatan Roh Kudus yang mendiami kehidupan kami hari yang lalu, saat ini, bahkan hari esok yang akan kami jalani. Ya Allah yang mengasihi kami, sempurnakanlah semua pengucapan syukur yang kami bawa hari ini atas pelayanan, bahkan pengucapan syukur apapun yang kami bawa pada hari ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sambut semua syukur kami, karena kami mempersembahkan syukur di dalam ketulusan, di dalam kejujuran, karena pemulihan iman yang telah Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan menyatakan syukur kita melalui pemberian persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatian dan waktu untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 28 Juni 2020. Mengawali warta jemaat Minggu 28 Juni 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Y. Silahoy Sulaiman, STH MPD, Pendeta dan Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bandung, atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan juga keluarga. Bidang teologi. Pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. Bidang pembangunan ekonomi gereja, PEG. Penyampaian persembahan dalam setiap peribadahan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya, dapat disampaikan melalui antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bidang Inforkom dan Litbang, hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan, sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-73 yang menyatakan, "Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu." Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor. Sekian warta jemaat, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kami mohon waktu dan perhatiannya kembali untuk bersama kita menyaksikan prosesi serah terima Pelkat PA ke Pelkat PT. Berita acara serah terima nomor 001/BAST/6 Romawi/20
Pada hari ini, Minggu 28 Juni tahun 2020, bertempat di Gedung Gereja GPIB Immanuel Cimahi, dalam ibadah jemaat, dilaksanakan serah terima anak layan dari pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak sejumlah 17 orang anak kepada pengurus pelayanan kategorial persekutuan teruna untuk mendapatkan pembinaan lanjutan sesuai dengan kategori usia yang ditetapkan oleh Tata Gereja GPIB tahun 2015. Diserah terimakan di GPIB Immanuel Cimahi pada tanggal 28 Juni 2020, yang menyerahkan Carolina Mawikere Salmon, Ketua, yang menerima atas nama Fari Christopher Philippus, Ketua, mengetahui pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi, Penatua Nori Siregar Onggeleng, Ketua 3. Dengan cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kami pelayan Pelkat Pelayanan Anak GPIB Immanuel Cimahi menyerahkan 17 anak untuk diserahkan kepada Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Immanuel Cimahi, yang selanjutnya untuk tetap dalam pelayanan kepada Yesus Kristus di dalam lingkup pelayanan GPIB Immanuel Cimahi. Terima kasih atas pelayanan yang sudah dilakukan oleh pengurus Pelkat Pelayanan Anak. Tuhan Yesus memberkati. Dengan cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kami menyerahkan 17 orang anak pelayanan Pelkat PA untuk dilayani dalam persekutuan teruna dalam lingkup jemaat GPIB Immanuel Cimahi. Dengan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kami pengurus persekutuan teruna menerima 17 anak dari Pelkat PA untuk dilayani dalam lingkup gereja GPIB Immanuel Cimahi. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita acara serah terima anak layan ini dilaksanakan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati pelayanan kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan saudara, di tengah kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja Tuhan, di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.